Pak, sebenarnya Pak, kalau udah disembelih, ngaruh nggak sih itu semua cacat itu? Kan enggak, ya kan? Enggak lah. Ya misalnya kupingnya gitu ada sengkli atau gimana, kakinya jalannya pincang, kan kalau udah disembelih kan nggak ngaruh itu, ya kan? Nah kenapa kok Nabi ribet banget pakai nggak boleh yang begini, nggak boleh yang begitu? Nah cuma memang karena kita korban dari bisnis hewan kurban. Orang miskin Pak kena rayu juga, lu kalau nggak kurban lu ntar kayak Yahudi begitu kan. Akhirnya dia terpaksa pinjam sana pinjam sini, nabung, nyicil dan sebagainya. Kurban sih, tapi kehidupannya jadi belepetan gitu Pak, jadi banyak utang sana sini. Itu sebenarnya tidak masuk dalam konteks kewajiban sebenarnya. Orang makan bakso dia bayarnya separuh aja Pak. Kenapa? Karena dagingnya daging kurban, nggak boleh bayar. Biasa bakso semangkok 15.000, tumben jadi goceng Pak. Kenapa? Karena dagingnya daging kurban. Nah itu yang nggak boleh diperjualbelikan tuh itu. Bayar mie-nya aja, mau bayar kuahnya, mau bayar sambalnya lah begitu kira-kira. Nah jamaah yang dirahmati Allah, memang ibadah kurban ini sebenarnya bukan ibadah yang hukumnya wajib. Dia adalah ibadah yang sebenarnya hanya diperuntukkan buat orang yang istilahnya Nabi itu punya keluasan harta, bukan cuman punya harta tapi luas. Ibarat kata begini Pak, orang punya rumah tapi bukan cuman punya Pak, rumahnya luas. Di dalam rumahnya bisa buat main bola saking luasnya Pak. Halamannya luas, bukan cuman mobil 1, 2, 3, 20 mobil bisa muat di halaman rumahnya gitu. Artinya nggak terbatas gitu. Nah yang kayaknya udah kayak gitu Pak, itu kalau seandainya dia nggak kurban, baru Nabi bilang, lu jangan dekat-dekat musola tempat sholat kami. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, begitu. Sedangkan kita nih Pak, yang duitnya pas-pasan, duitnya cekak, ya kan, pendapatannya juga ya Senin Kemis begitu, nggak kurban mah nggak apa-apa. Dari awal udah nggak diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Kurban tuh hanya untuk orang kaya. Sama dengan haji. Haji tuh hanya orang kaya aja yang diajak ngomong Pak. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau orang miskin nggak usah mikirin haji. Kenapa? Dari awal emang Allah nggak perintah gitu ya. Nah cuma memang karena kita korban dari bisnis hewan kurban. Orang miskin Pak kena rayu juga. Lu kalau nggak kurban lu ntar kayak Yahudi begitu kan. Akhirnya dia terpaksa pinjam sana pinjam sini, nabung, nyicil dan sebagainya. Kurban sih, tapi kehidupannya jadi belepetan gitu Pak, jadi banyak utang sana sini. Itu sebenarnya tidak masuk dalam konteks kewajiban sebenarnya. Lagi pula Nabi sendiri pun mengatakan begini, cukup satu rumah satu hewan saja. Padahal satu rumah itu boleh jadi kan anggotanya banyak ya, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada mantu, ponakan, cucu dan sebagainya. Cukup satu aja yang kurban, yang lain nggak usah gitu. Istilahnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu istilahnya adalah kewajiban yang bukan kewajiban, sunnah kifayah. Kita nih sering dengar istilah fardu kifayah gitu kan. Nah kalau fardu kifayah kan dasarnya fardu, tapi kalau udah ada yang ngerjain yang lain nggak harus, kayak jenazah gitu Pak ya. Kan wajib tuh disolatin, minimal ada berapa orang lah ya kan, minimal 1 orang boleh gitu. Jangan sampai semua orang semasjid nggak ada yang mau nyolatin tuh jenazah, ngamuk juga dia, woi sholatin saya dong gitu ya. Nah kurban basicnya bukan wajib, basicnya sunnah, dan namanya juga sunnah ya, nggak wajib gitu kan. Seandainya satu rumah nggak ada yang kurban sama sekali juga nggak dosa sih sebenarnya, walaupun orang kaya semua gitu ya. Tapi ketika mereka ada yang mau kurban, seandainya ada satu aja mewakili semua yang lain, itu udah cukup begitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah, maka ibadah kurban ini sebenarnya memang dari awal bukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, bukan didesain untuk memberi makan umat, bukan. Dia lebih merupakan ibadah individual yang sifatnya ritual. Dan kalau kita baca hadis-hadisnya tuh, hadisnya lucu-lucu Pak, ya kan? Gini, nggak boleh hewan itu yang ada cacatnya gitu misalnya Pak. Misalnya matanya picet, kupingnya ngejeble begitu, dan kan gitu ya.
Pak, sebenarnya Pak, kalau udah disembelih, ngaruh nggak sih itu semua cacat itu? Kan enggak, ya kan? Enggak lah. Ya misalnya kupingnya gitu ada sengkli atau gimana, kakinya jalannya pincang, kan kalau udah disembelih kan nggak ngaruh itu, ya kan? Nah, kenapa kok Nabi ribet banget pakai nggak boleh yang begini, nggak boleh yang begitu? Karena memang dari awal niatnya itu bukan bagaimana hasil akhir untuk jadi makanan, itu bukan. Justru yang jadi nilai ibadahnya adalah penampakan hewan itu ketika masih hidupnya, yang besar, yang gemuk, yang bulunya lebat gitu Pak. Ini Pak, kalau kita terjemahin ke dalam bahasa kita sekarang, kambing Pak yang besar ya bandot gitu Pak. Cuman kalau kita makan keras Pak dagingnya, kayak kita makan sendal jepit gitu Pak, alot gitu kan. Ini kambing keras amat, bandot itu paling gede di situ. Nah ini Pak, ini tujuannya mau makan kambing apa mau kurban? Itu. Jadi kalau kurban memang disuruhnya yang penampilannya bagus, walaupun dagingnya kagak enak gitu. Dagingnya alot lah begitu. Kalau mau makan daging yang enak Pak, yang empuk gitu ya, yang cuma diisep-isep aja larut itu, nah itu kambing yang belum akil balik Pak, balibul ya, bawah 5 bulan gitu, itu yang paling enak. Tapi kalau yang begitu-begitu, kalau buat kurban itu kurang disukai. Justru yang udah gede, yang udah alot kayak gitu malah. Nah ini kan balik lagi, sebenarnya tujuannya mau ngasih makan apa tujuannya mau ritual? Ritual Pak sebenarnya itu. Nah oleh karena itu maka yang menarik adalah bahwa kita harus kembalikan originalitas kurban itu ke aslinya. Oleh karena itu Pak, kan ada juga ya, kurban jangan di Jakarta dah, kurban di sana, di tempat yang jauh, di daerah korban bencana alam, apa di Palestina, apa di mana. Ya kalau ngomong sah sih sah Pak, ya kan. Cuman kalau ngomong ritual ibadah, ini sebenarnya ritual ibadah sifatnya individual. Bapak kalau punya duit mau kurban, yang paling afdol bapaklah yang nyembelih hewannya itu. Gitu. Kayak bapak nikah, boleh nggak Pak nikah diwakilkan? Kan boleh. Tapi kalau misalnya bapak jadi calon mempelai laki-laki diwakilkan orang lain, oh bisa pagar makan tanaman, enak aja lo yang jadi wakil. Sini kok yang jadi lakinya langsung begitu kan. Nah kurban tuh kita juga jangan terlalu mudah diwakil-wakilkan. Asal bisa nih Pak, kerjain sendiri, pegang goloknya, pegang kambingnya, hajar sikat tuh gitu kan. Dan nilai ibadahnya adanya di situ sebenarnya. Begitu darahnya muncrat, ya kan, membasahi bumi, bersamaan dengan itu rontoklah dosa-dosa si pekurban itu, kan itu intinya. Nah kalau dia lihat aja kambing kagak, gitu kambingnya yang mana dan sebagainya, ya nilai ritualnya nggak dapat. Tapi kalau bicara sah, ya sah lah pastinya, kan boleh diwakilkan begitu. Nah tinggal pilih lah mau yang mana, bebas sih ya kan. Kalau saya begitu Pak, jadi walaupun saya nggak nyembeli sendiri, minimal datang gitu kan dan lihat begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri saya akan buka forum tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi sebelumnya begini Pak, terakhir nih ya. Yang agak sedikit jadi agak prihatin adalah ketika kita orang Jakarta nih Pak, di bulan yang baik ini ya, Zulhijjah begitu ya, kita menyembelih hewan kurban itu kadang-kadang nggak punya tempat itu Pak, baik untuk menampungnya ataupun untuk menyembelihnya. Akhirnya yang jadi korban itu masjid Pak. Iya sih kurbannya sunnah, cuman masjidnya kotor, bau gitu ya, penuh dengan kotoran dan sebagainya. Nah itu tuh problem tuh. Karena saya perhatikan begini Pak, ketika saya haji kemarin 2019, nah saya perhatikan Pak, kota Mekah itu ya, saya ngider-ngider Pak dari pagi sampai sore nyari tukang kambing yang jualan, nggak nemu Pak. Di semua lokasi kota Mekah nggak ada yang jualan. Saya bilang ini orang pada kagak korban apa gimana sih gitu. Bapak mau korban? Iya. Bukan di sini Pak, no di luar kota, di Mina apa di Hudaybiyah apa di mana, sono pasar kambing. Emang nggak ada yang jualan kemari pakai truk dibawa gitu kayak di Jakarta? Wah ada Pak, di sini kok gak boleh. Penjara sama polisi di sini. Enggak kan kalau di Jakarta kita di masjid-masjid kan kita sembelih tuh biar siar gitu. Emang Pak, nggak ada Pak, Masjidil Haram nggak ada yang nyembelih di depan situ Pak. Oh digebukin sama askar itu, ngapain lu di sini gitu kan. Nah jadi mereka nyembelih
tapi bukan di depan masjid, bukan di masjid, bukan di kota gitu. Maka di trotoar kota Mekah tuh nggak ada orang jualan kambing, Pak. Kalau yang kayak gitu adanya di Jakarta. Maka orang Mekah kalau di Jakarta pada bingung, kambing pada masuk Jakarta nih gitu kan. Dari mana-mana masuk gitu. Dan kadang-kadang naroknya di masjid, Pak. Ya karena nggak ada tempat kan, di trotoar lah, di halaman masjid. Dan pada hari haknya dibantainya di masjid juga, darahnya kemana-mana, kotorannya kemana-mana. Dan masjidnya, Pak, ya begitulah, harum semerbak itu, Pak. Paling enggak 2-3 minggu baunya nggak hilang-hilang gitu, Pak. Dan itu terjadinya cuma di Jakarta. Saya periksa di Madinah, di Kairo, di mana-mana tuh nggak begitu, Pak. Ya mereka tetap menyembelih, tapi nggak di masjid gitu. Ya di tempat yang khusus lah, yang jauh dari masjid begitu. Baik jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan silakan ya. Nanya yang kalau haji kan, haji, apalagi kalau kena haji tamattu misalnya. Nah, kalau kena pengalaman teman-teman tuh cuma ngebayar karena habis Jamarat, hari awal kan. Karena kan kamu udah yakin disembeli, saya bilang gitu kan. Kalau saya tunggu dapat videonya, saya bilang gitu. Kan kesana kan agak susah. Iya. Iya memang agak susah juga ya kalau kita nungguin videonya juga gitu. Karena begini, Pak. Ini saya tamattu juga kan 2019. Saya datang langsung, Pak, ke tempat penyembelihannya. Saya nggak nungguin video, Pak. Begitu saya sampai, saya tanya, kambing saya yang mana? Tahu dah katanya. Orang kambing ada 5.000 lebih tuh, Pak. Wah, segitu banyak kan. Kang jaga juga main hajar-hajar aja, nggak pakai bilang, ya kambing dari Pak Haji Ahmad, ya semoga ditaqabbal ya Allah, Allahu Akbar. Kayak kita di sini gitu, Pak. Kagak ada. Jagalnya mau hajar-hajar aja semua kambing, jebret. Tahu dia punya siapa begitu. Pokoknya ini kambing dam gitu kan, dam tamattu, dam apa gitu kan, dihajar semua. Jadi saya hadir, Pak, cuman saya kagak kenal kambing saya yang mana gitu. Dia kambing juga nggak kenalin diri juga, ini punya ente nih gitu, nggak nyebutin gitu kan. Ya jadi kalau memang dibayar gitu ya sistemnya, ya memang udahlah kita husnuzon sih sebenarnya. Ya kecuali kalau bayarnya nggak bener, Pak. Ternyata dengar ada mafianya juga. Nah itu, Pak, yang serem tuh, Pak. Oh bayar dam, sini sama saya gitu, Pak. Nah itu duitnya awak kemana, kambingnya kemana nggak jelas. Ada sih, Pak, kayak gitu ada. Cuman begini, kalaulah kita di luar kemampuan kita, kok ternyata duit yang buat bayar dam kita malah ditilap, ditimpe dan sebagainya, kan itu di luar pengetahuan kita. Kira-kira haji kita tuh bermasalah nggak? Ya jawabannya enggak lah. Kenapa? Ya kan kita husnuzon aja. Intinya ya kita sudah gitu. Kan banyak, Pak, orang yang hajinya ketipu. Haji itu, Pak, haji apa namanya? Haji badal, ya kan? Badal haji, Pak. Itu sebenarnya badal haji itu kalau yang resmi itu ada sebenarnya gitu. Tapi yang resmi mahal. Udah yang murahan aja, cari yang murahan. Yang murahan. Ternyata begitu dikerjain, Pak, satu orang ngebadalin 20 orang. Wah, kan kacau itu, Pak, urusannya ya kan. Nah, itu kalau yang udah niat ngebadalin gitu, udah keluarin duit, ternyata ditipu kayak gitu, kira-kira gimana? Ya di sisi Allah mah insya Allah sudah selesai lah begitu. Jadi walaupun tetap harus ya hati-hati, tetap harus jaga begitu. Baik, ada lagi, Pak, pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, ya. Yang badal tadi kan, kalau kan yang resmi itu apakah kita perlu nanya nih sama orang yang ngebadal itu harus detail atau cukup ini KBIH yang badalin kan gitu. Cukup percaya gitu aja kan. Karena misalnya kalau KBIH kan lebih murah. Tapi kalau misalkan sama mahasiswa itu agak mahal karena mereka kan bayar masa air di sana. Iya. Nah itu dia. Logikanya, Pak, sekarang ini badal itu nggak bisa murah karena nggak mentang-mentang orang tinggalnya di Mekah, mukimin, lantas bisa masuk ke area haji. Itu area haji itu, Pak, Bapak bayanginnya kayak gini, Bapak tinggal di Cisarua, tapi belum tentu Bapak bisa masuk Taman Safari, Pak. Dijaga itu, dan masuk tuh kena berapa Taman Safari itu, 2,5 atau berapa gitu kan. Nah kalau haji masuknya bisa kena berjuta-juta itu, Pak, ya kan. Nah kalau ada orang nawarin, saya mukim di Mekah, badal haji dah sama saya, murah gitu kan. Sekarang kita tanya, lu beli itu masyair berapa gitu? Enggak, antar saya lolos aja. Dia lolos, Pak, ternyata bukan tanggal 9, tanggal 10 dia baru masuk Arafah. Ya
kan kegesah gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu emang serba salah juga. Maka jangan tergiur sama yang murah gitu ya. Tapi ya kita berpegangnya gini, secara logika harganya yang benar tuh segini gitu ya kan. Nah memang yang akan lebih bagusnya kalau tadi orang yang kita kenal kayak KBIH dan sebagainya. Saya sendiri Pak, waktu itu kebetulan sebelum berangkat ada jamaah saya bilang, Pak Ustadz titip 2 dong. Titip 2 gitu kan. Nah di sono saya cepupuan juga, gimana ya. Nah walaupun saya kenal banyak teman apa segala macam gitu, dia bilang, Ustaz, dulu mah masuk aja gampang. Sekarang untuk masuk ke area wukuf itu bayarnya segini. Nah mau nggak orang yang bayar badal itu nih bayarin masyairnya gitu? Iya juga ya, gimana caranya gitu kan? Nah itu agak jadi masalah juga tuh, masalah urusan perbadalan. Jadi tidak murah juga, tidak mentang-mentang orang tinggal di Mekah, mukim di sana, lahir di sana, lantas dia bisa masuk ibadah haji karena harga tiket masuknya nauzubillah gitu, mahal juga ternyata begitu. Mungkin orang yang emang tukang masak gitu kali Pak ya, tukang masak di Arafah, nah itu bisa kali itu, karena emang dia petugas tukang catering, emang udah dari 2 minggu sebelum haji juga udah di situ dia ngendon gitu Pak. Tapi biasanya tukang masak dia emang nggak ihram, dia orang bajunya belepotan begitu kan, nggak mungkin dia ngurusin kayak gitu. Jadi emang agak sedikit ya apa ya beresiko juga gitu ya. Maka saya bilang yang resmi aja, istilah kata kita nggak deg-degan, nggak takut dan sebagainya. Kecuali emang beneran orang itu apa namanya memang mukim di situ dan dia bayar biaya masuknya gitu. Ya silakan Pak, ada lagi? Cukup, kalau nggak ada mari kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.